Pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh untuk siswa kelas 6. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ilmu statistika. Dalam hal ini akan kita membahas tentang median. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang modus. Begitu ya anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti penjelasan apa itu median dan juga contoh-contoh soalnya, dan terakhir nanti adalah seperti biasa untuk latihan soal. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Oke. Median itu bisa disebut dengan nilai tengah ya. Data atau nilai tengah itu yang dimaksud dengan median. Untuk lebih jelasnya, nilai tengah yang bagaimana? Ya, kita ikuti penjelasan berikutnya. Yang pertama, median itu sendiri nanti contoh soalnya ada dua jenis, yaitu ini yang pertama, jika jumlah datanya ganjil ya. Jika jumlah datanya ganjil, itu nanti cara menentukan mediannya adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan ya. Jadi untuk mediannya kata kuncinya adalah data atau nilai-nilai itu harus diurutkan mulai dari kecil sampai ke yang paling besar. Setelah diurutkan, jika data itu jumlah datanya ganjil, maka mediannya adalah nilai yang ada di tengah. Begitu ya anak-anak ya, jelas ya? Oke. Untuk yang kedua, jika jumlah datanya itu genap. Ya. Bagaimana jumlah datanya itu genap untuk menentukan mediannya? Caranya tetap sama dengan yang penjelasan nomor 1 tadi. Maka data itu harus diurutkan dulu mulai dari yang paling kecil, naik sampai yang terakhir adalah yang paling besar. Diulangi lagi, jika jumlah datanya genap, maka untuk menentukan mediannya adalah jumlah dua data, bisa disebut jumlah dua angka yang ada di tengah dibagi 2. Gitu ya. Oke. Jadi apa perbedaannya jumlah data ganjil dengan jumlah data genap? Perhatikan lagi ini anak-anak ya, kesimpulannya. Jika jumlah datanya ganjil, nanti mediannya ada satu angka ya, ada satu angka yang ada di tengah-tengah setelah data diurutkan. Tetapi jika data itu genap, untuk menentukan mediannya kita ambil dua angka atau dua data yang ada di tengah-tengah. Kemudian data itu kita jumlah ya, kemudian dibagi 2. Hasilnya itulah yang merupakan mediannya. Demikian penjelasan pengertian dari median. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti contoh-contoh soal yang berhubungan dengan median. Oke ya, siap ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang pertama, anak. Contoh yang pertama, ini diberikan contoh untuk jumlah data ganjil. Tadi sudah dijelaskan. Maksudnya jumlah data ganjil itu yang bagaimana? Mungkin ada yang di antara kalian yang bertanya.
Di sini ada beberapa angka, ya, 77, 80, 69 dan seterusnya, yang terakhir 74. Kalau ini kita hitung, data atau nilai ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 angka, ada 11 data, ada 11 nilai. Angka 11 itu kan merupakan bilangan ganjil. Siapa yang masih bingung yang dimaksud bilangan ganjil? Tentunya kelas 6 tidak ada yang bingung. Jadi yang termasuk bilangan ganjil itu diantara 1, 3, 5, 7, 11, 15 dan seterusnya. Nah, untuk soal kali ini datanya ada 11, sehingga data ini disebut data ganjil. Begitu, paham ya untuk data ganjil? Oke. Kalau kita lihat data ini angkanya tidak berurutan, ada 77, kemudian naik 80, turun lagi 69, turun lagi 65, naik lagi 80, tidak beraturan. Untuk menentukan median, langkah pertama sesuai dengan penjelasan tadi adalah data ini harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat di antara sederetan data ini mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 65. Nanti kita tulis 65 di awal. Kemudian kita lihat lagi yang lebih besar dari 65 berapa. Kita lihat, kita teliti, jangan sampai terlewatkan anak-anak ya, jangan sampai keliru. Habis 65 lebih naik lagi, lebih besar lagi, yaitu 69. 69 kita teliti lagi, 70 dan seterusnya. Kita lihat data yang diurutkan berikut ini. Kita jawab. Oke. Data yang berwarna merah ini merupakan data yang sudah diurutkan dari soal. 65 yang paling kecil naik 69, ada 70, kemudian ada 73, naik lagi 74. Kita teliti lagi 77 ada 2, tetap kita tulis ada 2. Setelah 77 kita lihat lagi ada data yang lebih besar dari 77, yaitu 80. 80 ada 3 bilangan, ya tetap kita tulis ada 3 bilangan, dan kelihatannya yang paling besar adalah 85. Setelah data diurutkan, baru kita lihat mana data, angka atau bilangan sederetan di sini, yang sederetan yang sudah kita urutkan ini, mana yang ada di tengah-tengah. Ya. Untuk lebih mudahnya ada strategi anak-anak ya. Untuk lebih mudahnya ada cara supaya tepat angka mana yang berada di tengah-tengah. Kita coret seperti ini. Oke. Depan kita coret 1, dari belakang kita coret 1. Oke, kita coret lagi. Jadi sebenarnya harus selalu 2 anak-anak ya. Ya. Dari depan 1 ya 1, kemudian lanjut lagi dari depan, dari belakang kita lanjut lagi 70 dengan 80, kita coret lagi 73 dengan 80, kita coret lagi 74 dengan 77. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, jika data itu ganjil mesti ada angka 1 yang ada di tengah-tengah, yaitu 77, sehingga bisa dikatakan mediannya adalah 77. Begitu penjelasan untuk contoh soal nomor. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Untuk contoh yang soal nomor 2, jumlah data genap. Oke ya, kita perhatikan bagaimana cara menentukan median jika data itu berjumlah genap. Data tinggi badan beberapa siswa kelas 6 adalah ada 130, 136, 138, 150, dan yang terakhir adalah 100, 130. Semuanya dalam ukuran cm. Oke, bagaimana
cara menentukan mediannya. Sebelum kita jawab, apa ini yang dimaksud data genap, kita lihat, kita hitung angka-angka ini. Data ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data atau 10 nilai. Ya, 10 termasuk angka genap. Kalau tadi contohnya adalah ada 11. Ya, 11 termasuk bilangan ganjil atau dikatakan data ganjil. Karena ini 10 tergolong termasuk adalah bilangan genap. 10, 8, 20, 22, 40, ya. Kemudian 12, 16, semuanya itu adalah contoh-contoh bilangan genap. Jadi contoh soal yang nomor 2 termasuk contoh soal yang menggunakan data genap. Oke, bagaimana kita menentukan mediannya? Kita jawab. Tetap sama caranya untuk menentukan median. Harus kita urut mulai dari yang terkecil, naik lebih besar lagi, naik lagi lebih besar sampai akhirnya yang paling besar. Oke, kita perhatikan 128, 130 dan seterusnya sampai terakhir 150. Ini merupakan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga paling besar sesuai dengan soal. Oke ya. Dari sederetan data soal tetap sama, anak-anak harus teliti data mana yang paling terkecil dulu ya, yang terkecil atau yang paling kecil. Dari data terlihat adalah 128, kemudian diteliti lagi ya, lebih besar dari 128 yaitu 130. 130 di sini datanya ada 3, tetap kita tulis ada 3. Dari 130 kita teliti lagi mana yang lebih besar lagi, ada 136, naik lagi 138, naik lagi 142, dan yang terakhir paling besar adalah 150. 150 ini juga lebih besar. Sebelum kita menentukan mediannya, alangkah baiknya kita cek dulu data ini. Tadi ada 10, soalnya kan datanya ada 10. Sekarang setelah kita urutkan, kita cek dulu apakah betul 10 atau kurang atau lebih ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data ini ada 10 sesuai dengan data awal di soal. Oke, setelah kita urutkan seperti tadi caranya, kita coret-coret saja. Kalau datanya ini genap, nyoretnya bisa langsung 22 ya, untuk mempersingkat waktu. Kalau yang data ganjil, alangkah baiknya kita coret satu-satu. Kalau ini datanya genap, langsung bisa kita coret 22 ya, seperti ini. Perhatikan, 2 angka kita coret dari depan, dari belakang juga 2 angka. Kita coret lagi 2 angka lagi, dari belakang juga 2 angka lagi. Sehingga di sini ada di tengah-tengah ada 2 angka. Sesuai dengan teorinya tadi, konsepnya tadi, jika data itu genap, maka ada 2 angka di tengah-tengah. Ya. Nah, 2 angka di tengah-tengah ini kita jumlahkan, kemudian dibagi 2. 136 ditambah ini, dibagi 2, kita tentukan 274 dibagi 2 hasilnya adalah 137. Maka mediannya adalah 137. Demikian contoh yang nomor 2 ya. Paham ya anak-anak ya? Jika nanti kalian kurang paham, bisa ditanyakan ke wali kelas kalian masing-masing. Untuk materi median diberi 2 contoh saja. Setelah ini akan diberi latihan soal seperti biasa untuk mengetahui sampai di mana kalian semua memahami
penjelasan materi median ini. Untuk penjelasannya diakhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini latihan soalnya, bisa kalian kerjakan, ada 4 nomor ya anak ya. Ada 4 nomor, dikerjakan dengan baik. Diteliti, jika nanti ada kesalahan bisa kalian tanyakan.